Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Iya, tetap semangat ya. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan memeriksa kehadirannya terlebih dahulu, nggih. Semuanya masuk pada hari ini? Masuk. Nggih, genap nggih. 20 anak masuk semua. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ada sedikit motivasi tentang kita sebagai seorang pembelajar, di mana belajar itu harus kita lakukan sepanjang hayat, anak-anak. Jadi mulai dari buayan seorang ibu sampai ke liang lahat. Artinya apa? Belajar itu setiap hari sepanjang hayat, tidak ada alasan apakah belajar itu hanya di sekolah, terus kemudian setelah sekolah kita tidak belajar. Sebelumnya ada yang masih ingat tentang materi kita terdahulu, yaitu tentang toleransi? Ada yang masih ingat? Kira-kira siapa? Masih ya? Kira-kira apa? Toleransi itu apa? Iya betul, menghargai satu sama lain. Pada materi atau kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pentingnya memelihara kehidupan manusia, yang mana masih satu bahasan dengan toleransi. Nah, di dalam masyarakat kita itu banyak terjadi peristiwa main hakim sendiri. Kira-kira apa yang mendasari perbuatan tersebut? Ada yang tahu mungkin? Ya, terus ada lagi? Pengaruh media. Ada lagi? Karena tergesa-gesa dalam memahami ataupun mengambil keputusan. Jadi biasanya itu perilaku main hakim sendiri itu karena ikut-ikutan. Oh, ada apa itu kok rame-rame? Akhirnya ikutan mengeroyok orang yang belum tentu bersalah. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ialah kita akan mempelajari tentang pentingnya memelihara kehidupan manusia, lalu apa pengertiannya dan apa saja tantangan dalam mengimplementasikannya. Jadi sebelum Bapak menampilkan video tentang perilaku main hakim sendiri itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku ataupun perbuatan memelihara kehidupan manusia. Bahwa sebagai sesama umat muslim kita itu diwajibkan untuk menjaga kehidupan. Karena apa? Al mu'minu lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'do. Jadi setiap muslim satu dengan lainnya itu seperti sebuah bangunan yang mana semuanya itu saling berkaitan. Jadi harus saling menjaga dan melindungi kehidupan satu sama lain. Baik, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang perilaku main hakim sendiri. Silahkan diamati dengan seksama. Korban MA, warga Kecamatan Kebon Pedes yang tewas dikeroyok beberapa warga di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada akhir Maret lalu. Silakan membuat 3 kelompok ya. Yang putri dibuat menjadi 2 kelompok, kemudian yang putra menjadi 1 kelompok. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam LKPD. Yang pertama, yaitu silakan kalian menganalisis tentang perilaku main hakim sendiri itu tadi. Kemudian silakan diskusikan dengan teman satu bangkunya mengenai apa saja penyebab dari masalah tersebut. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Bapak beri waktu 30 menit cukup? Cukup nggih? Baik, silahkan.
Jangan lupa untuk saling berbagi peran ya antar satu anggota dan yang lainnya. Jadi semuanya harus terlibat. Bisa menggunakan buku pelajaran, bisa juga browsing di internet. Tapi jangan lupa menggunakan artikel yang terpercaya ya. Jadi kalau browsing harus e-book ataupun jurnal yang terpercaya. Kalau yang sulit bisa ditanyakan. Ini nama kelompoknya Iya. nama ya, Pak? Iya, betul. Ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota-anggotanya. Pastikan semua anggota kelompok terlibat ya, karena ini adalah hasil kerja kelompok, bukan individu. Baik, 30 menit sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki tahap presentasi. Jadi silakan disiapkan hasil kerjanya. Kemudian kita akan mempresentasikan mungkin perwakilan saja ya per kelompok. Nanti silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku manajemen sendiri, yaitu menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada. Ya, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya terkait hasil presentasi dari kelompok. Ya, silakan. Dan Pak, perilaku manajemen sendiri yaitu mengurangi kredibilitas hukum dan mendorong lebih banyak pelanggaran. Juga perilaku atau pelaku atau oknum dapat dipidana sesuai undang-undang yang berlaku. Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sesi diskusi dan presentasi kita kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi yang sudah kita lakukan. Ada yang ingin bertanya mungkin secara keseluruhan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya Bapak akan menampilkan tentang penjelasan materi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memelihara kehidupan manusia. Bahwa kehidupan manusia adalah berharga yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi tentang pentingnya memelihara kehidupan manusia, baik itu secara fisik, mental, dan spiritual, serta tentang praktis yang dapat kita ambil untuk menjaga kesejahteraan kita semua. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan terkait penjelasan yang sudah Bapak tampilkan tadi seputar materi memelihara kehidupan manusia? Silakan. Kalau yang ingin bertanya mengangkat tangannya. Tidak ada? Nah, baik. Jadi Bapak akan mengaitkan antara materi pembelajaran kita dengan diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Apa kaitannya antara perilaku main hakim sendiri dan pentingnya memelihara kehidupan manusia? Ada yang tahu? Kira-kira apa keterkaitan antara perilaku main hakim sendiri dan memelihara kehidupan manusia? Jadi perilaku main hakim sendiri itu bertentangan dengan prinsip pemeliharaan kehidupan manusia. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan dari Bapak tadi. Kalau tidak ada, silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik, Bapak akan membagikan soal, silahkan nanti dikerjakan
sendiri-sendiri ya, jangan ada yang mencontek. Baik, waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan. Dikumpulkan yang ke depan ya. Jadi dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi dengan hasil diskusi kita tadi, kira-kira apa kesimpulan yang dapat diambil? Ya, silahkan. Iya, betul. Jadi perilaku main hakim sendiri itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kesimpulannya secara umum bahwa perilaku main hakim sendiri itu bertentangan dengan prinsip memelihara kehidupan manusia. Karena belum tentu yang mengalami tersebut itu belum tentu bersalah. Tapi dia sudah dihukumi massa dan itu berakibat fatal terhadap misal kecelakaan fisik atau mungkin cacat fisik. Jadi kita harus menghindarinya. Dan kemudian untuk mencegah tindakan tersebut, kira-kira apa yang dapat dilakukan? Untuk mencegah perilaku main hakim sendiri, yaitu memperkuat kepercayaan terhadap hukum, bahwa orang yang belum tentu bersalah itu harus dibuktikan secara hukum dulu. Jangan terburu-buru untuk dihakimi ya, karena itu dapat mengganggu kehidupan seseorang kalau nanti ternyata orang tersebut tidak bersalah. Nah, setelah diskusi dan materi yang sudah saya sampaikan, apa yang kalian rasakan seputar pembelajaran kita? Mungkin ada yang ingin mewakili? Ya, silakan. Kira-kira apa yang dirasakan dari diskusi kita kali ini? Atau maju ke depan mungkin? Ya, silakan. Kesan saya dalam pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Iya. Dan menambah wawasan. Menambah wawasan. Ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih. Dari hasil pekerjaan kalian tadi, Bapak sudah menilainya. Dan yang belum mencapai KKTP, silahkan nanti mengerjakan remedial ya. Jadi yang belum mencapai KKTP silahkan mencari video atau jurnal terkait dengan materinya, kemudian mencari poin-poin pentingnya, lalu ditulis di dalam buku tulisnya. Kemudian yang sudah di atas KKTP silahkan melakukan pengayaan. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi contoh-contoh perilaku memelihara kehidupan manusia ya. Jadi nanti silahkan anak-anak mempelajari secara mandiri di rumah sebagai bekal untuk pembelajaran kita minggu depan yang akan datang. Bapak ada sedikit pesan. Jadi belajar itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Misal karena hujan, karena banjir dan lain-lain. Itu kita harus tetap semangat dalam belajar, karena belajar itu merupakan kunci untuk menggapai ilmu dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, silahkan berdoa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.